Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Ini adalah Realme C25Y dan hari ini kita akan obrolin kenapa handphone terbarunya Realme ini di kelasan entry level sebenarnya menarik untuk dicek dan juga dikulik. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa waktunya disclaimer dulu kalau si Realme C25Y ini emang gue dikirimin sama Realme Indonesia untuk gue coba dan gue bikin videonya. Jadi anyway emang kita pengen ngasih lihat dan juga ngasih info seperti apa sih Realme C25Y ini. Kalau ada pertanyaan apa sih yang menarik dari Realme C25Y, simpelnya begini. Kalau lo terbiasa melihat Realme mengambil resiko dengan desain body yang out of the box, kali ini secara internalnya Realme C25Y bisa dibilang mengambil resiko. Untungnya performa yang dimiliki oleh Realme C25Y ini bisa dibilang kompetitif di kelasan entry level. Emang internalnya gimana sih, Fik? Oke, kita bakal obrolin, tapi harap bersabar dulu, jangan buru-buru ngetik di kolom komentar, karena biasanya cuma perkara bacain spek aja orang langsung komen. Gue mulai dulu ya, gue bacain dulu spesifikasinya. Realme C25Y ini menggunakan chipset Unisoc T610 dengan RAM 4GB dan storage 64GB, layarnya 6,5 inci, HD+, baterai 5000 mAh, chargernya 18 watt, punya OS Realme UIR dengan base Android 11, kamera belakangnya 50 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel BW cam, plus kamera depan 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355. Uniknya, untuk bagian koneksinya masih menggunakan micro USB. Sabar, gue ngerti banget kalau lo kayaknya udah gak sabar pengen ngetik sesuatu di kolom komentar. Tapi, oke, gue kasih waktu 10 detik untuk lo mengetik sesuatu. Udah? Oke, sekarang gue ceritain pengalaman gue menggunakan Realme C25Y dulu ya. Dimulai dari bagian yang lumayan bikin gue bingung, karena di saat gue mencoba mengkoneksikan Realme C25Y dengan WiFi yang ada di lantai 2 rumah gue, sampai somehow tidak mau connect. Padahal router yang gue pakai di lantai 2 dengan di lantai 1 itu sama aja. Walaupun memang sistemnya yang lantai 2 ini jatuhnya adalah AI mesh dari yang lantai bawah gitu ya. Apakah itu berpengaruh? Mungkin gue perlu penyelidikan lebih lanjut, karena di saat gue coba koneksiin ke handphone dia aman-aman aja, gue coba koneksiin pakai SIM card juga aman-aman aja, bahkan di WiFi yang sama lantai bawah juga aman-aman aja. So, ya, practically mungkin hanya terjadi karena ada kesalahan sistem di gue, tapi gue memutuskan untuk menceritakan bagian ini dulu di depan. Selebihnya pengalaman gue menggunakan Realme C25Y surprisingly fun. Untuk kelasannya gitu ya, menarik banget loh performa harian dari si Realme C25Y. Kalau kita coba bandingin antara spesifikasinya dengan day-to-day usage atau day-to-day operation, handphone ini udah capable banget kalau dipakai untuk buka-buka social media, main-main Instagram, main-main game, WhatsApp, dan bisa gue bilang ini serius, tidak ada masalah sama sekali yang gue temukan. Walaupun emang kalau lo coba lihat secara nilai Antutunya masih main di sekitaran 190 ribuan, tapi kalau kita coba main Call of Duty Mobile misalnya, ini dari sisi gaming experience, baik dari sisi touchscreen ataupun juga dari performa gamingnya, itu aman-aman aja. Kok bisa ya Realme C25Y punya performa yang aman padahal secara spesifikasi bukan yang paling wah? Nah, inilah memang kondisi dimana kita harus terbuka secara pikiran dan juga belajar untuk membaca spesifikasi. Itu tidak hanya setengah-setengah gitu ya, tapi membaca secara keseluruhan dan bisa mengaitkan satu dan lainnya. Semisal, Realme C25Y ini menggunakan chipset Unisoc T610. Satu buah chipset yang kelasannya sama dengan SD seri 6 lah. Berpadu dengan lubang charger atau kabel data micro USB, ini membuat Realme seri C25 ini bisa memiliki satu buah screen yang tidak hanya asal tempel, tapi punya screen yang performa touchnya ini aman untuk dipakai main game. Komprominya pun ada lagi di bagian layar HD+, tapi coba diperkuat oleh Realme dengan menghadirkan satu buah OS yang punya base-nya Android 11. Tapi balik lagi, mengingat kondisi RAM dan juga storage, Realme akhirnya memutuskan yang ditaruh di sini bukan Realme UI
UI2 tapi Realme UI-R. Jadi ya bisa dibilang emang Realme C25Y ini adalah satu buah handphone yang punya kompromi, tapi kalau komprominya itu berarti nyaman digunakan sehari-hari, menurut gue tidak ada masalah. Dan dari sisi performa, kalau memang tujuannya Realme mendatangkan Realme C25Y ini adalah untuk memberikan smartphone entry level terbaik untuk keseharian kita, menurut gue Realme itu berhasil ya, karena mendatangkan satu buah handphone dengan performa yang nyaman untuk sehari-hari. Dan nggak berhenti di situ, mengikuti Realme seri C sebelumnya, Realme C25Y ini sudah punya sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland. Jadi sudah diuji melewati 10 tes penggunaan harian, 7 tes uji lingkungan ekstrim, dan juga 6 tes uji reliabilitas komponen. Slogan Realme untuk Realme C25Y ini adalah 50 megapiksel AI kamera, serunya seharian. Jadi kayaknya nggak sah kalau kita nggak ngetes kamera dari si Realme C25Y ini. Dan beberapa sampel foto yang gue punya itu seperti ini. Bisa gue bilang ya, Realme C25Y ini punya hasil foto yang surprisingly oke kalau pencahayaannya itu emang cukup. Sementara kalau lo nilai dynamic range-nya aja, di saat HDR-nya ini aktif, bagian shadows terangkat dengan cukup baik. Tapi emang untuk beberapa foto di bagian cahayanya berasa ya, ada sedikit clipping atau lumayan blown out. Overall untuk performa kamera emang hitungannya udah lumayan banget di kelasan entry level. Sementara untuk hasil videonya sendiri Realme C25Y seperti ini. Oke, ini adalah hasil uji coba ngambil video menggunakan kamera depannya Realme C25Y. Sengaja dalam ruangan karena lagi ada satu buah source cahaya yang bisa gue bilang ini lumayan terang banget. Gue pengen tahu aja kalau dipakai misalkan dalam kondisi bikin konten seperti ini kurang lebih seperti apa. Dan ternyata secara suara dan juga secara hasil gambar seperti ini kalau menggunakan kamera depannya. Sementara untuk kamera belakangnya seperti ini. Oke, sementara yang ini adalah hasil perekaman Realme C25Y menggunakan kamera belakang. Dan ya, lagi-lagi dalam kondisi kalau misalnya gue bikin konten gitu ya. Jadi seperti inilah kurang lebih secara suara dan juga secara gambar kalau menggunakan satu buah source cahaya artificial yang bisa dibilang lumayan terang. Hasilnya seperti ini. Silahkan nilai lagi-lagi secara warnanya gimana, secara suaranya gimana, dan apakah cukup menarik untuk lo misalkan dipakai untuk bikin konten sehari-hari. Silakan tulis di kolom komentar, gue tunggu komentar lo. Pada akhirnya si Realme C25Y ini emang adalah satu buah handphone yang menurut gue menarik di kelasan entry level. Sayangnya pas gue bikin video ini gue belum dikasih tahu harga tepatnya handphone ini berapa. Baru dapat bocoran ada di harga 1 jutaan aja. Kalaupun di 1 jutaan gemuk, menurut gue si Realme C25Y ini bakal menjadi satu buah handphone yang seru dan akan meramaikan banget dunia entry level. Karena emang secara performanya bisa dibilang nyaman dengan segala spesifikasi yang sudah dioptimalkan oleh Realme itu sendiri. So yeah, very interesting device. Tapi itu kalau misalkan berdasarkan uji coba gue selama beberapa hari gitu ya. Kalau menurut lo sendiri dari melihat video ini dan juga mungkin melihat beberapa video sebelumnya, gimana pandangan lo tentang Realme C25Y? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.